Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast saya, Garis Handrian. Dan kali ini saya akan membahas tentang pelayanan publik. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan setiap individu terdiri atas kebutuhan primer dan sekunder. Dalam pemenuhan kebutuhan individu tersebut didapatkan dengan menggunakan mekanisme pasar. Karena berbagai alasan, menggunakan mekanisme pasar ternyata tidak selamanya berjalan mulus, dikarenakan berbagai alasan, salah satunya seperti harga yang tidak rasional. Maka, disinilah peran pemerintah untuk bertanggung jawab, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh warga negara. Barang publik adalah barang yang ketika kita gunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Contohnya termasuk udara bersih, pertahanan nasional, lampu jalan, sistem pengendalian banjir, mercusuar, dan peradilan. Beberapa contoh jenis barang yang termasuk kategori barang jasa publik memiliki dua karakteristik. Yang pertama adalah non-rivalitas. Maksudnya adalah ketika Anda menggunakan barang publik, tidak membatasi ketersediaannya untuk orang lain. Meskipun memiliki selera yang berbeda, kita memperoleh manfaat yang sama. Contohnya adalah lampu jalan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah non-excludable. Maksudnya adalah ketika pemerintah telah menyediakan barang publik, mereka tersedia bagi semua orang. Anda tidak bisa mencegah orang lain dari menggunakan dan mendapat manfaat dari barang tersebut. Contohnya adalah jalan raya. Pasar monopoli adalah suatu keadaan di mana sebuah perusahaan mendominasi dengan memegang kendali penuh atas produk tertentu. Alhasil, untung yang diraup menjadi sangat maksimal. Mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar? Nah, perusahaan yang melakukan monopoli secara tidak langsung akan menjadi penentu harga atau price maker dari produk tersebut. Jika harga terlalu mahal, masyarakat akan memiliki kebiasaan untuk menunda pembelian. Monopoli juga menjadi pemicu hadirnya pasar gelap. Pasar gelap adalah transaksi atau kegiatan ekonomi yang memperjualbelikan barang serupa. Barang dan jasa memiliki rivalry yang rendah dan eksklusivitas yang rendah. Rivalry yang rendah maksudnya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan eksklusivitas yang rendah maknanya adalah produsen atau pemilik barang dan jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang jasa yang dihasilkannya. Sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan dan jauh lebih mahal dibanding keuntungan yang akan mereka peroleh. Apa maksud dari consumption atau konsumsi? Konsumsi adalah segala kegiatan yang dipergunakan dengan tujuan untuk mengambil kegunaan pada suatu produk dan jasa dan dapat berupa barang atau benda serta sebuah jenis jasa atau pelayanan. Kegiatan konsumsi ini dimaksudkan untuk memenuhi semua kebutuhan yang bersifat penting atau bahkan hanya bersifat kesenangan dan kepuasan dalam waktu seketika. Kegiatan konsumsi ini tercipta karena adanya seseorang yang melakukan proses produksi atau memproduksi. Begitu pula sebaliknya. Kegiatan produksi ada karena seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi atas produk tersebut. Karakteristik perkembangan perubahan paradigma pelayanan dari Old Public Administration atau OPA
kemudian berubah menjadi New Public Management atau NPM, dan menjadi New Public Service atau NPS. Perbedaannya adalah Old Public Administration menaruh perhatian pada fokus pemerintahan penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik. Sedangkan pada New Public Management menekankan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan-badan publik dengan pelanggannya sebagaimana layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Sedangkan New Public Service, negara harus menjadi lebih kuat dan menyediakan bentuk-bentuk pelayanan dasar yang justru gratis sehingga bisa dinikmati dan dirasakan hasil kerja pemerintahannya. Perbedaan antara pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan dalam sektor publik adalah pelayanan yang memiliki orientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Pelayanan publik juga dituntut untuk dapat melayani masyarakat dengan tulus dan transparan, agar dapat memenuhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Adapun karakteristik pelayanan sektor publik diantaranya adalah dalam pelayanan publik harus mementingkan kepentingan publik. Kemudian pemberi layanan juga harus sekali lagi tidak boleh berpihak kepada golongan lain. Kemudian pentingnya etika dan moral dalam pelayanan publik. Lalu pelayanan publik juga sama sekali tidak berorientasi kepada laba atau keuntungan. Sedangkan sektor pelayanan private lebih berorientasi kepada pelanggan atau stakeholder yang punya tujuan untuk meningkatkan keuntungan, di mana karakteristiknya adalah lebih mengarah profit oriented. Kemudian dalam sektor swasta juga dipengaruhi oleh ilmu ekonomi seperti supply and demand, yang berarti pelayanan dalam sektor swasta dikendalikan oleh pasar, sedangkan sektor publik tidak bisa diganggu oleh pasar. Kemudian sistem manajemen sektor swasta bersifat tertutup, yang sangat berbeda dengan sektor publik yang harus menjunjung transparansi terhadap masyarakat. Peran penting sebagai ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Dalam mengimplementasikan peran tersebut harus mampu berperan sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Begitu juga dalam menjalankan tugas harus mengedepankan etika moral serta kejujuran dan keikhlasan, tanggung jawab, serta terus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Selama ini masyarakat menilai jika pemerintah tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada publik. Hal tersebut harus didobrak serta diubah agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan pemerintah. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas manusianya, bagaimana memperbaiki sistem dan aturannya, dan bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publiknya. Perbedaan etiket dan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etiket mengajarkan kita untuk memelihara hubungan baik, bahkan memikirkan kepentingan dan keinginan orang lain. Dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik diantaranya adalah politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Kemudian respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Kemudian attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Kemudian kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan. Kemudian tolerance,
yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Kemudian informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Dan yang terakhir adalah self-control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Ada beberapa manfaat dari etiket, diantaranya adalah komunikatif, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Kemudian atraktif, adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Kemudian respectable, adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Kemudian self-confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Baik teman-teman, demikianlah podcast saya mengenai pelayanan publik kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan di podcast saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.